Ya, Golkar sudah melakukan kajian yang cukup jauh ya. Dan ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Betul. Di DPR sendiri pernah diputuskan bersama pemerintah, eh, keputusan di paripurna waktu itu, kira-kira tahun 2014 kalau nggak salah, rapat paripurna di DPR menyepakati pemilihan pilkada melalui DPRD. Artinya sejak saat itu sebenarnya sudah ada evaluasi tentang pilkada secara langsung. Jadi ini sesuatu yang bukan hal yang baru dan Mhm. PDI salah satu partai yang mendukung pemilu kada ini secara tidak langsung yaitu melalui anggota DPRD. Jadi waktu itu sudah terjadi perdebatan yang sengit sebenarnya. Ya, betul Bang. Apalagi Tapi kan pada saat itu wah, sudah dipatahkan dengan Perpu oleh presiden saat itu yakni SBY. Artinya iya, sebenarnya iya ada betul. kehendak dari masyarakat bahwa sebenarnya kayaknya mau tetap pilkada langsung aja deh, tidak pilkada tidak langsung. Nah, tapi kenapa Golkar merasa situasi itu relevan lagi dengan situasi yang sekarang? Ya, karena begini, kita kan melihat dinamika politik yang makin lama makin harus kita berikan evaluasi ya. Hmm. Sudah penyelenggaraan pilkada secara langsung ini sudah berjalan lama sekali dan tentu saat ini kita perlu merefleksikan apakah pilkada langsung ini membawa manfaat yang baik atau juga diiringi oleh bahaya-bahaya yang barangkali lebih besar daripada manfaat yang bisa kita petik. Ya. Memang ada manfaatnya banyak. Manfaat pilkada langsung ada pemimpin daerah bisa bersapa langsung dengan Hmm. masyarakat, bisa melakukan kontrak sosial dengan masyarakat. Ada itu ada, Ya. itu harus kita akui jujur ada. Tetapi makin ke sini makin ke sana gitu. Jadi Oke. makin ke sini itu makin banyak dampak-dampak yang justru harus kita cermati. Bahayanya juga bisa lebih besar daripada manfaat yang bisa kita petik. Sementara yang tadi manfaat-manfaat tadi barangkali bisa kita formulasikan tetap ada. Karena itu kami mendorong, Partai Golkar mendorong, boleh pilkada secara tidak langsung melalui anggota DPRD, tetapi mesti tetap diiringi dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada itu. Keterlibatannya apa? Hmm. Keterlibatannya misalkan dalam proses penjaringan masyarakat harus lebih terlibat secara intens dibanding pilkada oleh DPRD pada zaman Orde Baru misalkan. Yang kedua, kampanye juga masyarakat harus berhak untuk mendengar, bukan hanya ada di ruangan DPRD yang dulu praktek itu pernah dilakukan, penyampaian visi misi di DPRD. Mhm. Kalau ini rakyat harus terlibat, harus mendengar secara langsung, kampanye secara langsung. Ketiga, barangkali rakyat juga bisa menyaksikan debat-debat secara terbuka, yang ini juga dulu tidak pernah ada waktu dipilih oleh anggota Oke. DPRD. Debat Oke. itu hanya ada penyampaian visi saja di ruang tertutup di DPRD. Masyarakat secara keseluruhan tidak pernah menyaksikan debat dan bisa menilai, bisa mengontrol kalau anggota DPRD memilih yang tidak sesuai dengan preferensi masyarakat, bisa menghukum anggota DPRD, bisa menghukum partainya seandainya preferensinya menyimpang dari pilihan masyarakat secara umum. Jadi Oke. ini memang sedang kita evaluasi terus-menerus karena kita yakin setiap pilihan Mhm. pasti akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Kita sedang menimbang konsekuensinya ini rasanya lebih berat dibandingkan manfaat yang Oke. didapat.